antara kesehatan masyarakat dan perekonomian tidak saling mengorbankan. Ekonomi kita sudah melampaui yang kita sebut sebagai rock bottom. Apa yang dilakukan pemerintah ini sudah berada dalam track yang benar. Kasus positifnya lebih tinggi dibandingkan yang sembuh. Walaupun vaksin sudah ada, jangan kendor untuk mengingatkan 3M. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Game changer-nya adalah vaksinasi. Dari segi pengadaan, dari segi akses sudah disiapkan seluruhnya oleh pemerintah. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lupa nih, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun. Badan sehat bangsa kuat. Halo, selamat sore pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suwiryo bisa hadir menemani Anda hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan jangan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah Outlook 2021, Wajah Indonesia Setelah Pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 telah berdampak multidimensional dan dikhawatirkan berkelanjutan hingga 2021 mendatang. Tak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dan tidak terdampak pandemi. Untuk menanggulanginya, diperlukan kesigapan pemerintah, juga partisipasi aktif masyarakat, diskursus dan sosialisasi harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat terus terjaga. Lalu bagaimana evaluasi penanganan COVID-19 pada tahun 2020 yang telah dilakukan pemerintah di bidang ekonomi dan kesehatan? Serta seperti apa prediksi dan proyeksi penanggulangan pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mendatang? Telah hadir sore ini di Media Center Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kepala BNPB, Legend TNI Doni Monardo yang sudah hadir di samping saya. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore Mas Wiryo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik dan sehat. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Doni sudah berkenan hadir untuk Outlook juga 2021 di Graha Center BNPB. Dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami melalui video conference Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA MMT. Selamat sore Pak Airlangga. Halo. Selamat sore Pak Suwiryo. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah telah menyempatkan bergabung bersama kami dalam talkshow sore ini Pak. Baik, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan sekarang juga sudah disinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak seperti yang kami lakukan dengan Pak Doni Monardo, Pak Doni ya. Oke, nah sebelum kita memulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Pak Doni, sebelum kita mulai, tanya jawab Pak Doni ya, nanti akan menyampaikan imbauan terkait libur Natal dan akhir tahun. Oke, jadi saya akan gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Cukup mudah bukan? Baik, kita langsung ke Pak Airlangga yang sudah bergabung melalui video conference. Pak Airlangga, bagaimana evaluasi komite yang Bapak pimpin dalam penanganan COVID-19?
Apakah sudah seimbang antara gas dan rem sehingga antara kesehatan masyarakat dan perekonomian tidak saling mengorbankan, Pak? Ya, pertama Pak Wiryo, selamat sore Pak Doni Munardo Selamat sore. dan teman-teman serta para pendengar yang kami hormati. Pertama, kalau kita lihat dari segi keseluruhan, itu kan kita penanganan COVID itu kasus sembuhnya 81,9%, dibandingkan global 70,3%. Jadi secara keseluruhan benchmark global kita lebih baik. Tinggal tingkat kematian global 2,2%, kita 3,0%. Nah, tentu ini dengan penanganan yang lebih baik diharapkan target ke depan adalah menekan tingkat confirmed fatality rate. Kemudian tentu kita melihat bahwa di berbagai provinsi memang kasusnya masih tinggi, namun kita juga melihat bahwa penanganan secara nasional sudah jauh lebih baik dan akses terhadap medikasi sudah baik. Kemudian tentu kita juga memonitor terkait perkembangan di berbagai daerah, apakah itu di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga Sulawesi Selatan, Kaltim, Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh maupun Papua. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekonominya, kita melihat bahwa ekonomi kita sudah melampaui yang kita sebut sebagai rock bottom. Jadi rock bottom itu adalah di kuartal kedua, dan di kuartal ketiga kontraksinya sudah minus 3,49, dan kita memprediksi di akhir tahun bisa antara minus 2 sampai positif 0,6. Memang ini tugas berat, tetapi tren positif itu terjadi, dan kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal to kuartal itu sudah di 5,05%, dan kita melihat bahwa pengungkit yang terberat adalah di kuartal ketiga didorong oleh anggaran pemerintah yang bisa mendorong 9%. Sedangkan di kuartal keempat kita melihat bahwa kondisi dari proksinya perekonomian ada di capital market. Jadi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan di bulan Desember ini sudah mencapai 6.100, di mana di bulan Januari itu sekitar 5.400. Demikian pula rupiah sudah mencapai 14.100. Demikian pula perdagangan sudah positif di bulan Oktober, raca perdagangan. Dan itu continue year to date-nya. Nah, apalagi kita melihat juga cadangan devisa sudah 135 bilion, 35 miliar akibat daripada perdagangan yang positif. Artinya ekspor lebih banyak impor. Kemudian juga kita melihat bahwa persoalan hari ini adalah persoalan untuk mendapatkan kontainer ekspor. Artinya jumlah demand ekspor meningkat, namun kontainernya masih terbatas karena memang kemarin terkontraksi. Sehingga ini seluruhnya memberikan signal positif ke market bahwa perekonomian sebetulnya mulai kembali, apalagi khusus untuk di penanganan kesehatan. Kita sudah mengadakan akses terhadap vaksin, 1,2 juta vaksin sudah berada di Indonesia, dan ini akan ada lagi ke depan 1,8 juta vaksin dari Sinovac, dan juga ada 15 juta dalam bentuk bahan baku. Jadi dari segi kesehatan tertangani, Pak Doni sudah juga menangani masalah kedisiplinan masyarakat, kemudian akses daripada rumah sakit di Kemayoran, dan juga secara nasional terus diawasi dan evaluasi, sehingga tentunya dengan beberapa langkah yang dilakukan, apa yang dilakukan pemerintah ini sudah berada dalam track yang benar. Nah, dibandingkan negara-negara G20 misalnya, perekonomian kita terkontraksi relatif nomor 2 sesudah China. Jadi China sudah tumbuh positif, kita masih minus, tetapi yang lain minusnya lebih dalam daripada Indonesia. Kemudian dari segi penanganan COVID, ya kita juga tingkat kesembuhan dan yang lain dibandingkan yang lain juga relatif baik. Jadi tentu ini kita masih perlu kerja keras, tetapi apa yang dilakukan Indonesia kelihatannya kebijakan-kebijakan itu sudah berada pada jalur yang benar. Demikian, Pak. Iya, baik.
Pak Erlangga, lalu apa saja Pak hal yang menjadi catatan dan mungkin masih akan menjadi pekerjaan rumah pada 2021 mendatang, Pak Erlangga? Ya, kalau PR kita masih banyak Pak, karena namanya pandemi COVID ini belum berakhir. Dan pandemi COVID diperkirakan di berbagai negara ada yang secondary wave atau third wave. Kebetulan di negara lain kan ada winter, sehingga tentu suhu yang rendah ini sangat berbahaya untuk COVID. Kan kita kebetulan kita tropical, jadi tentu situasi berbeda. Nah, yang ke depan tentu vaksinasi itu menjadi PR bagi kita. Jadi pelaksanaan vaksinasi dilakukan di tahun 2021 dan tentu Bapak Presiden sudah mengarahkan kepada kita semua bahwa untuk vaksin itu sendiri masyarakat diberikan secara gratis. Nah, tentu juga kita melihat bahwa pelaksanaannya, jadwalnya, dan kemudian juga kita mendapatkan juga akses kepada jenis vaksin yang lain. Jadi vaksin-vaksin lain tentu selain Sinovac kita dorong juga yang AstraZeneca, yang Pfizer dan Moderna sesuai dengan jadwal yang bisa diberikan ke kita, dan juga ada komitmen dari Gavi, COVAX, di mana Gavi juga menyiapkan untuk 10% dari jumlah penduduk, dan itu bisa ditingkatkan menjadi 20%. Jadi yang utama tentu untuk pemulihan pandemi COVID dan ekonomi ini, game changer-nya adalah vaksinasi. Dan vaksinasi ini menjadi prioritas bagi pemerintah, dan sekarang kita sedang mempersiapkan detailnya sambil menunggu izin yang diberikan oleh Badan POM, yaitu Emergency Use Authorization. Ya, dalam hari-hari ini Badan POM akan mendapatkan hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh Brasil. Kemudian kita melengkapi data daripada clinical trial fase pertama kedua dari Sinovac. Kemudian juga kita mendapatkan laporan dari hasil clinical trial di Bandung, sehingga dari 3 data itu dikompil oleh Badan POM secara saintifik, dan kita berharap bahwa di bulan Januari ini Emergency Use Authorization bisa diberikan. Iya, ini kabar membahagiakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pak Erlangga ya. Selanjutnya saya ke Pak Doni ya. Kami ingin mencari tahu juga sebetulnya apa saja evaluasi penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan, Pak Doni. Baik, terima kasih Mas Wiryo. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga, dan juga sebagai Ketua Komite, dan seluruh pemirsa dan juga pendengar radio Sinta semuanya. Yang pertama saya bisa jelaskan di sini, kondisi kita memang sedikit mengalami penurunan. Ya, kita berada pada posisi yang sangat baik, yaitu pada awal November, saat berakhirnya liburan panjang yang ketiga. Nah, saat itu angka kasus aktif kita itu berada pada posisi 11,8%, dan selisih atau perbandingannya dengan kasus global itu sekitar 15%. Namun, masuk kepada minggu ketiga Desember ini, kasus aktif kita sudah berada di posisi 15,sekian%. Adapun selisihnya dengan global, itu yang tadi 15%, sekarang berkurang menjadi sekitar 11%. Artinya tingkat perbedaan antara Indonesia dengan global itu berkurang. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kasus positif COVID-nya tiap hari mengalami peningkatan sejak liburan panjang yang lalu, Mas Wiryo. Demikian juga kita perhatikan angka kesembuhan dengan yang positif per hari itu mengalami perubahan. Yang semula yang sembuh itu jauh lebih banyak dibandingkan yang positif, namun akhir-akhir ini, terutama pada 4 minggu terakhir, yang
kasus positifnya lebih tinggi dibandingkan yang sembuh. Sehingga kasus aktif mengalami peningkatan. Ya, sekarang ini kasus aktif sudah berada di atas 105.000 orang. Artinya sudah ada 105.000 orang setiap daerah total semuanya yang positif COVID. Dibandingkan pada awal November yang lalu, kasus aktif itu akumulasinya sekitar 54.000 orang. Ya, jadi ini tantangan yang cukup besar bagi kita karena persentase kenaikannya walaupun cuma 4%, itu ternyata 4% dengan selisihnya dengan global, tetapi akumulasi kenaikannya cukup tinggi. Nah, Bapak Presiden dalam beberapa rapat terakhir di Istana telah memberikan perintah kepada Ketua Komite dan kami semua, jajaran Komite dan Satgas, untuk memastikan kesiapan rumah sakit di seluruh provinsi. Fasilitas-fasilitas pemerintah pusat, fasilitas pemerintah daerah yang ada, segera dioptimalkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ketersediaan bed untuk mereka yang mengalami positif COVID, baik yang OTG, kemudian juga yang gejala ringan, sampai yang berat dan kritis masih tersedia. Tetapi ini tentunya harus betul-betul kita sadari agar semuanya bisa menahan diri. Apalagi sekarang dalam posisi kita akan menghadapi liburan yang cukup lama, walaupun Bapak Presiden telah memerintahkan Menko PMK agar cuti itu atau liburan dikurangi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah tingkat disiplin masyarakat di hampir semua daerah itu mengalami penurunan. Pada awal minggu pertama November, tingkat kepatuhan akumulasi per minggu itu berada pada kisaran 86,17%. Kemudian per minggu mengalami penurunan, Mas Wiryo. Iya. Menjadi 84,93%, kemudian 84,26%, 81,24%, kemudian 81,06%, ya, kemudian sempat meningkat pada tanggal 6 Desember yang lalu menjadi 81,65%, tapi turun lagi pada tanggal 24 hari ini menjadi 80,34%. Itu tingkat kepatuhan menggunakan masker. Nah, bagaimana dengan tingkat untuk kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan? Ya, pada awal November, 1 November, angka kepatuhan itu 81,87%. Kemudian 8 November, 80,62%, lantas 15 November, 80,15%. Nah, puncak penurunan ini berada pada tanggal 22 November, yaitu 53,57%. Itu berada pada titik terendah. Kemudian naik kembali tingkat kepatuhannya pada tanggal 29 November 76,99%, kemudian 6 Desember 77,61%, dan sedikit turun lagi ke posisi hari ini 76,87%. Nah, ini yang harus kita sadari, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada kolaborasi dan juga perlu ada gerakan yang masif di seluruh daerah, melibatkan semua komponen, terutama tokoh-tokoh non-formal yang bisa memberikan efek pengaruh langsung kepada masyarakat. Dan kami yakin, Mas Wiryo, kalau kita semuanya bisa bekerja keras dengan ikhlas, dengan tulus, itu bisa. Kenapa? Karena beberapa provinsi yang tadinya sempat kasusnya itu sangat tinggi, contohnya lah misalnya Surabaya, sampai Bapak Presiden itu turun ke lapangan pada minggu ketiga bulan Juni yang lalu. Ya. Karena selama beberapa bulan, hampir semua wilayah kabupaten kota di Jawa Timur itu zona merah. Ya. Ya. Tetapi kerja keras dari pimpinan provinsi, Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, dibantu oleh relawan, TNI, Polri, akhirnya pada awal November itu kasusnya mengalami
penurunan yang luar biasa. Bahkan persentase zona kuning atau daerah yang risikonya itu rendah itu sangat banyak ya. Tetapi akhir-akhir ini ya berubah kembali. Jadi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh ingin mengurangi kasus, ya kuncinya cuma satu, ya disiplin. Ya, nggak ada lagi yang lain, disiplin, yaitu patuh kepada protokol kesehatan. Karena kita harus tahu, COVID ini cara menularnya lewat aerosol. Artinya ketika orang tidak menggunakan masker, ketika orang tidak menjaga jarak, maka proses transmisinya akan sangat cepat. Dan seseorang yang disiplin tidak menjamin dia tidak terpapar COVID. Kalau dia tidak bisa mengajak orang di sekitarnya pun untuk disiplin. Ya, jadi ini sangat-sangat membutuhkan kerjasama. Tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Oleh karenanya sekali lagi, tantangan kita ke depan dan juga hari ini adalah bagaimana kita secara kolektif bisa mengajak seluruh orang yang ada di sekitar kita patuh kepada protokol kesehatan. Ini kunci utama, tidak ada lagi yang lain. Bapak Presiden juga berulang kali mengingatkan kepada saya, walaupun vaksin sudah ada, jangan kendor untuk mengingatkan 3M, yaitu pakai masker, jaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan. Itu saja. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa setelah vaksin diberikan pun kita akan terbebas kalau kita tidak disiplin. Jadi sekali lagi lewat pertemuan ini saya mengajak kepada semua orang untuk bisa mengingatkan siapapun dia, orang di sekitar kita. Nah, mereka yang berani menyampaikan untuk orang lain patuh, sebenarnya dia telah menjadi pahlawan karena dia bisa menghindari orang-orang lain terpapar COVID. Ini harus kita lakukan dengan berbagai cara karena kita tidak ingin masyarakat menjadi kendor karena sudah 9 bulan lebih. Ya, 9 bulan 2 minggu sejak pemerintah menetapkan kekarantinaan kesehatan pada tanggal 13 Maret yang lalu. Ya, masyarakat sudah mulai jenuh, ya, kemudian juga ya mungkin sedikit kendor di beberapa daerah. Tetapi catatan kami dari 34 provinsi yang ada, 16 provinsi mengalami kenaikan dan 18 provinsi itu kasusnya menurun. Nah, khusus untuk yang di Pulau Jawa, kasusnya lebih banyak yang meningkat. Demikian Mas Yudho. Jadi tantangan ke depan ini 2021 tetap mengajak masyarakat untuk semakin meningkatkan protokol kesehatan ya Pak Doni ya. Karena betul sekali Mas Yudho. Betul, itu yang paling benar. Ya, kalau ada 3 pertanyaan ke saya, apa solusinya? Yang pertama pasti saya jawab disiplin. Kalau ditanya lagi yang kedua, jawaban saya masih sama, disiplin. Yang ketiga masih sama lagi, disiplin. Jadi kunci utama kita disiplin dan diimbangi dengan ketulusan hati. Karena kalau kita berdua seperti ini, kita berdisiplin, lantas setelah kita tidak ketemu lagi, kemudian saya juga tidak disiplin, kemudian membuka masker, lantas tangan saya menyentuh sesuatu yang mungkin pernah dipegang oleh seorang penderita atau OTG COVID, bisa saja saya tertular karena tangan saya menyentuh muka, terutama mata, hidung, dan mulut. Itu pentingnya untuk disiplin Pak Doni. Sangat penting, sangat penting. Baik, saya ke Pak Airlangga. Pak Airlangga, saat ini kan kita sedang dihadapkan pada fakta munculnya varian baru COVID-19. Nah, bagaimana kasus ini berdampak pada perekonomian nasional Pak? Apakah sudah terlihat atau belum Pak Airlangga? Ya, pertama kan kita bicara masalah pandemi COVID itu secara keseluruhan dan varian baru di berbagai negara kan belum dalam tanda petik kita masih monitor di Indonesia. Tentu penanganan daripada hal tersebut ya tentu tadi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, itu pertahanan utama kita di sana. Kedua, yang 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, treatment itu juga menjadi kunci, dan testing itu menjadi kunci karena dia di early detection itu tingkat kesembuhannya akan semakin tinggi. Nah, kemudian tentu kalau kita lihat dari segi perekonomian, tadi kita lihat bahwa tanda-tandanya sudah ke arah trennya sudah kelihatan, di mana demand-nya itu akan meningkat dan
Yang paling utama tentu kita berharap dengan adanya vaksinasi, confidence dari masyarakat akan rasa aman akan semakin tinggi. Karena kalau kepercayaan masyarakat akan rasa aman semakin tinggi, maka masyarakat akan beraktivitas. Karena ekonomi itu erat kaitannya dengan mobilitas. Pada saat mobilitas menurun, tentu kegiatan ekonomi juga menurun. Tetapi pada saat mobilitas yang aman itu meningkat, kegiatan ekonomi juga meningkat. Jadi itulah yang didorong oleh pemerintah. Iya, langkah antisipatif apa Pak Erlangga yang bisa diambil oleh pemerintah ya untuk menyikapi fenomena ini Pak Erlangga? Ya tentu protokol kesehatan tetap menjadi acuan yang pertama dan utama. Kemudian fasilitas kesehatan itu menjadi pertama dan utama juga. Dan pemerintah di tahun 2021 juga anggaran kesehatannya juga cukup besar dan juga pemerintah menganggarkan untuk vaksinasi. Yang tentu dari pembahasan itu kisarannya antara 63 sampai 73 triliun yang harus disediakan untuk vaksinasi. Nah itu merupakan antisipasi pemerintah yang jelas terhadap kehadiran pemerintah untuk pengadaan vaksin agar masyarakat seluruhnya bisa dicapai yang namanya herd immunity yang 70%. Nah, kemudian tentu di samping itu program-program lain tetap jalan, yaitu perlindungan sosial itu tetap jalan karena itu penting untuk menjadi buffer daripada kekuatan daya beli. Kemudian UMKM juga tetap disiapkan 48,8 triliun. Kemudian juga insentif terus dilakukan dan dalam 6 bulan ke depan juga tentu program untuk kemudahan-kemudahan terus dilakukan. Dan walaupun dana kesehatan disiapkan, tapi Kementerian Kesehatan anggaran APBN-nya sudah 169,7 triliun. Sehingga tentu dengan adanya anggaran tersebut jelas keberpihakan pemerintah yang utama masih di sektor kesehatan. Ya Pak Doni, kita tahu bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan juga awal 2021 mendatang kan Indonesia akan mendatangkan lebih banyak vaksin dari beberapa produsen Pak Erlangga ya. Nah, bagaimana proses pengadaannya sejauh ini Pak? Ini mungkin terkait dengan kontrak dan pembiayaannya Pak Erlangga. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah menyediakan anggaran sampai dengan 73 triliun untuk pengadaan vaksin. Dan vaksin itu berbagai macam jenis, jadi yang prioritas pertama tentu yang sudah tersedia dan barangnya dan bisa masuk ke Indonesia itu adalah Sinovac. Nah, Sinovac itu sudah ada di Indonesia 1,2 juta dos. Terus ini untuk masyarakat disuntiknya 2 kali. Jadi kalau 1,2 itu 600.000. Kemudian yang kedua di bulan Januari nanti tetap akan masuk dan jumlah vaksin jadinya adalah 1,2 ditambah 1,8. Nah ini sedang dipersiapkan dan berikutnya adalah yang dalam bentuk bahan baku. Nah ini tahap awalnya 15 juta dan kemudian juga akan ada vaksin-vaksin lain, apakah itu AstraZeneca ataupun Novavax dan Pfizer. Nah ini juga akan masuk kuartal kedua tahun depan dan ini sekarang pemerintah sudah mengirim letter of interest dan sedang dalam proses negosiasi dan tentu akan ada finalisasi. Kemudian dari COVAX juga pemerintah sudah ada komitmen 10%. Jadi ini yang sedang dikejar mengenai waktu. Jadi tentu dari segi dana, dari segi pengadaan, dari segi akses sudah disiapkan seluruhnya oleh pemerintah. Ya, baik. Jadi secara bertahap mulai Januari nanti ya Pak Erlangga ya akan terus berdatangan untuk Indonesia ya Pak Erlangga. Ya, tetapi tetap kuncinya adalah emergency use authorization dari Badan POM yang masih menunggu data dari Brasil. Data Brasil ini janjinya nih sebelum tanggal 25 mereka selesai, mungkin tanggal 28 di Brasil akan diumumkan. Kalau itu masih sesuai dengan jadwal yang disampaikan di sana. Dan juga yang data dari Sinovac dari China plus hasil dari Bandung. Jadi kuncinya tetap emergency use authorization. Otoritas dari kita. Baik.
Saya ke Pak Doni. Pak Doni, varian baru virus COVID-19 ini kan sudah menyebar di Australia, di mana Australia secara geografis tidak jauh dari Indonesia, Pak Doni ya. Ini bagaimana Satgas menyikapinya, Pak Doni? Baik, Mas Wiryo. Jadi minggu yang lalu itu dilaksanakan rapat tingkat menteri dipimpin oleh Wakil Ketua Komite, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, di mana seluruh pakar-pakar di bidang epidemiologis, kesehatan masyarakat itu memberikan masukan pada pemerintah. Yang pertama, setelah Bapak Presiden menugaskan Menteri Koordinator PMK untuk tidak memberikan liburan yang panjang ya berturut-turut, yang semula terjadwalkan itu dari mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari, tetapi dipenggal sehingga waktu libur itu tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ini kita batasi dengan adanya surat edaran nomor 3 2020 Satuan Tugas ya. Kemudian kita juga membatasi perjalanan dari warga negara asing dan warga negara kita juga yang berasal dari beberapa negara tertentu yang sudah terindikasi ditemukannya COVID varian baru. Ya. Nah, mudah-mudahan lewat surat edaran dan juga adendum khusus untuk perjalanan warga negara asing dan juga warga negara kita dari beberapa negara ini bisa efektif. Ya. Ini surat edaran untuk larangan dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia gitu, Pak? Betul ya. Jadi pemerintah itu memberikan larangan kepada warga negara atau warga negara asing yang berasal dari Inggris. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa melindungi warga negara kita di tanah air. Kemudian biasanya semula untuk WNA yang tiba itu setelah menunjukkan hasil